Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari Prodi D3 TLM 3A. Kali ini kami akan presentasi tentang mata kuliah Komunikasi dan Promosi Kesehatan dengan materi pendidikan kesehatan sebagai upaya promosi kesehatan. Next. Oke, dengan anggota kami berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Dina Mareta dengan NIM akhir 002, ada Citra Radri Palupi dengan NIM akhir 008, saya sendiri Aisyah Prameswari dengan NIM akhir 017, dan ada Bunga Meila Cayaningtyas dengan NIM akhir 023. Next. Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu ada latar belakang. Kesehatan masyarakat hingga saat ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku, lingkungan, serta gaya hidup sehari-hari. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, menumbuhkan sikap positif, serta mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih sehat. Next. Selanjutnya ada pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses penyampaian informasi dan pembelajaran yang diberikan kepada individu maupun kelompok dengan tujuan agar mereka memiliki kemampuan dalam menjaga, meningkatkan, serta mengendalikan kondisi kesehatannya. Proses ini tidak hanya berfokus pada penambahan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan sehingga dapat terjadi perubahan perilaku. Perubahan tersebut berlangsung bertahap, mulai dari tahap tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, hingga akhirnya mampu menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kesehatan. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang kesehatan. Kedua, menumbuhkan kesadaran dan sikap positif. Yang ketiga, mengubah perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan. Selanjutnya ada hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Yang pertama, promosi kesehatan. Proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, mengendalikan dan memperbaiki kesehatan. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Bagian penting dari promosi kesehatan. Tanpa pendidikan kesehatan, promosi kesehatan tidak akan efektif. Next. Selanjutnya ada strategi pendidikan kesehatan. Yang pertama ada penyuluhan langsung, yaitu tatap muka. Lalu ada media cetak seperti brosur, leaflet, dan poster. Lalu ada media elektronik seperti radio, video, dan TV. Lalu ada media sosial, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Lalu ada metode partisipatif, yaitu diskusi, role play, dan simulasi. Lalu ada manfaat pendidikan kesehatan, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kedua mengurangi angka kesakitan dan kematian, yang ketiga membentuk pola hidup sehat, yang keempat memperkuat promosi kesehatan di tingkat individu maupun komunitas. Lalu ada peran tenaga kesehatan dan masyarakat. Tenaga kesehatan yaitu tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang menyediakan saran dan dukungan, edukator yang memberikan pengetahuan serta keterampilan kesehatan, sekaligus motivator yang mendorong masyarakat agar mau dan mampu menerapkan perilaku hidup sehat. Lalu ada masyarakat, yaitu berperan sebagai penerima informasi kesehatan, sekaligus pelaksana dalam mengaplikasikan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jauh, masyarakat juga berfungsi sebagai penggerak perubahan dengan menjadi teladan, mengajak, serta mempengaruhi lingkungan sekitar untuk bersama-sama menerapkan gaya hidup sehat. Nah, Lalu ada contoh implementasi. Yang pertama yaitu program Posyandu, menjadi sarana pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, sekaligus wadah edukasi mengenai gizi, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan tubuh kembang balita. Yang kedua ada kampanye anti rokok, dilakukan melalui media massa, komunitas, dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok serta mendorong terciptanya lingkungan bebas asap rokok. Yang ketiga ada edukasi gizi seimbang di sekolah, diberikan kepada siswa untuk menanamkan kebiasaan pola makan sehat sejak dini, sehingga dapat mencegah masalah gizi kurang maupun gizi berlebih. Yang keempat ada penyuluhan PHS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dilaksanakan di berbagai tatanan seperti rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja, dengan tujuan membentuk perilaku sehat yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Next.
Yang terakhir ada kesimpulan. Pendidikan kesehatan merupakan bagian penting dari promosi kesehatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat masyarakat. Keberhasilan upaya ini bergantung pada peran tenaga kesehatan sebagai fasilitator, edukator, dan motivator, serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima, pelaksana, dan penggerak perubahan. Melalui berbagai program seperti Posyandu, kampanye anti rokok, edukasi gizi, dan penyuluhan PHBS, pendidikan kesehatan dapat memperkuat promosi kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.